Hidup dan mati selalu beriringan. Di setiap kematian, meninggalkan kesedihan. Dan di setiap kehidupan, membawa haru bahagia. Tinggal menunggu kapan dan di mana kematian akan menjemput. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya punya adik cewek nomor 2 dan cowok di nomor 3. Gak ada yang spesial dari hidup saya. Sama seperti hidup orang di sekitar saya. Memang saya agak sedikit tertutup. Gak begitu suka keramaian. Dan masih banyak lagi kekurangan lainnya. Menurut banyak orang, saya dikasih kelebihan dari manusia pada umumnya, atau yang bisa disebut indigo. Tapi menurut saya, itu kekurangan dan saya nggak suka dengan kekurangan saya. Makanya, saya nggak suka heran sama orang yang bilang, "Bang, bukain dong mata ketiga saya mau lihat begituan, seru kayaknya deh." Biasanya, saya cuma jawab, "Ya, gue aja nggak ngerti gimana cara bukanya, bre. Coba cari yang lain aja." Sambil buru-buru, saya cari pengalihan biar nggak ngobrolin masalah itu. Capek ngeladenin orang seperti itu. Kamu nggak tahu capek ya? Tiap hari diganggu begituan. Waktu itu kebetulan acara prewed adik saya, yang nomor 2. Dia mau foto-foto di Lembang, Bandung. "Bang, mau ikut nggak? Gue mau ke Lembang. Terus nginep deh kayaknya." Gak pakai lama saya langsung jawab ajakan dia. "Maulah, lumayan refreshing biar bisa tidur panjang. Di sini kan gue susah tidur." Jawabku sambil cengengesan. "Ya udah, siapin barang yang mau dibawa. Ingat jangan lelet ya bang." Oceh si Tanti sambil jalan ke kamarnya. Gak lama calon adik ipar saya datang. Ya, namanya si Umar. "Barang lo udah disiapin bang?" "Oh ya, itu si Fangi yang bakal nemenin kita di Lembang nanti." Serocosnya sambil nyamberin adik saya yang lagi sibuk ngepacking barang. Saya samberin si Fangi yang lagi matiin mesin mobil. "Ente temennya Umar?" Sambil saya sodorin tangan saya mengajak salaman. "Iya bang," jawabnya. Saya perhatiin sekilas dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dalam hati, kelihatannya baik kok. Mungkin aneh, tapi saya terbiasa begitu ketika ketemu sama orang asing. Dari sikap, nada bicara, tingkah laku, dan tatapan matanya selalu saya perhatiin. Karena dari situ, saya dapat gambaran keseharian orang tersebut. Apakah baik atau tidak orang itu. Fangi anaknya humble, kocak, agak sedikit koplak, malahan. Itu menurut saya. Jadi dia cepat banget akrab sama orang, termasuk saya. Selama beberapa hari di sana, dia cerita hampir seluruh hidupnya. Cerita tentang keluarga, pekerjaan, cinta, dan lain sebagainya. Hari terakhir di Lembang, "Bang, ayo bangun." Suara si Tanti langsung menggema di seluruh ruangan. "Iya," jawabku males-malesan. Saya tengok semua sudah rapi. Jadi saya makhluk terakhir yang bangun. Pantesan si Tanti teriak-teriak, kampret. Batinku kelar mandi ala cowboy. Saya langsung turun ke bawah. Saya lihat satu-satu muka yang lain. Pada tahan tawa denger saya diomelin sama adik saya. "Sempak lu pada, bukannya bangunin gua." "Udah nggak pakai ketawa-tawa, buru masukin barang ke mobil," timpal si Tanti. Sangat disesalkan liburan yang begitu cepat. Tapi berawal dari sana, saya, Tanti, Umar, Fangi, dan yang lainnya tetap berkomunikasi, jalin silaturahmi terus. Setelah beberapa bulan kemudian, kami sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tanti pun sudah tinggal dengan suaminya. Walau kadang saya masih suka jenguk ke sana ngecek adik saya. "Bang, lihat deh." Sambil nunjukin foto kita pas liburan di Lembang. Saya ikut ngeliat sambil nyengir. "Wah iya, itu waktu lo priwit ya, kangen ngumpul lagi deh gua." Si Tanti cuma nyengir doang. Lalu sambil narik tangan saya, dia bilang, "Semalam gue ngimpi Fangi bang. Dia manggil-manggil gitu. Mukanya mulai serius." Si Umar yang tadinya makan, langsung berhenti makan. Terus nengok ke saya.
Keadaan tiba-tiba hening. Semua pandangan langsung menuju ke saya. "Mungkin lo kangen kali, coba aja lo WA anaknya," ucapku sekenanya. "Udah bang, udah dari kemarin gua WA si Fangi, tapi checklist satu doang." Tiba-tiba Umar nyeletuk, "Itu gak ada tanda apa-apa bang, perasaan gue gak enak kok ya." "PA, jangan mikir yang kagak-kagak deh, udah tunggu kabar aja dulu, ditelepon kalau perlu." Saya coba cairin suasana, tapi hati emang gak pernah bohong. Di situ saya juga ngerasain ada sesuatu. Balik lagi, saya selalu alihkan pikiran saya. Saya gak mau mikir negatif. Saya selalu coba buat pikir positif. Esok harinya, setelah diskusi panjang semalam, akhirnya si Tanti inisiatif buat nyari info di FB-nya Fangi. Biasa kalau cewek masalah stalking, nyari info sana-sini emang jagonya. Nah, si Umar coba buat nanya temen mainnya si Fangi, dan saya cuma bantu doa, semoga semua baik-baik saja. Karena kerjaan saya nggak bisa ditinggal, harap maklum ya. HP saya berbunyi, ada notif WA dari Tanti. "Bang, bener kan si Fangi lagi sakit?" Saya nggak lama terdiam, membaca chat adik saya. "Sakit apa? Dirawat di mana?" Balas chat si Tanti. Gak lama Tanti balas lagi, "Nanti biar Umar yang ngejelasin aja bang." Gua bingung. Saya cuma diam lihat chat terakhir adik saya. Pikiran mulai kemana-mana. Saya mulai takut sama apa yang saya bayangin. Lagi-lagi saya dikagetin sama bunyi dari HP saya. Gue lihat Umar memanggil di layar HP saya. "Iya Mar, baru aja Tanti WA gue tadi." Gak lama lu nelpon." "Iya bang, gue mau kasih tahu info si Fangi," kata Umar, suaranya agak bergetar. "Sakit apa sih dia? Kok gak ngabarin kalau sakit? Kayak gak punya temen aja," jawabku dengan nada kesel. "Fangi sekarang di pesantren bang, di daerah Jonggol, Bogor, lagi di Rukiah." "Di Rukiah? Itu di Rukiah apaan?" celetuk saya. "Mana gue tahu bang," timpal Umar. "Ya udah, nanti ngobrol di rumah deh, gue masih kerja Mar." Buru-buru saya matiin telepon. "Semoga lo baik-baik aja ya Ngi," doaku dalam hati. Habis itu saya lanjutin kerjaan saya seperti biasa, dan waktu benar-benar berasa lama banget. Sesampainya di depan rumah Umar, belum saya matiin motor, itu anak udah nongol di depan pintu. Di sini saya yakin ada yang gak beres dari kabar sakitnya si Fangi. "Udah dari tadi lo nyampe rumah?" sapaku. "Kerjaan saya gak begitu banyak bang, makanya bisa balik cepat," jawab Umar. "Jadi coba jelasin maksud cerita lo di telepon tadi Mar," pintaku sambil turun dari motor. Umar mulai bercerita. "Lo inget pas kita touring ke Garut bang? Waktu itu kan kita ada rencana mau ke Gunung Guntur kan? Tapi sampai 4 kali lewat itu, gunung gak ketemu," kenang si Umar. "Iya tuh, bangke emang itu gunung. Tahu gunungnya atau orang yang ngasih taunya deh yang gak benar," ucapku sambil mengingat-ingat. Jadi waktu itu, saya, Umar dan teman-teman saya yang lain ngadain touring, dan tujuannya ke daerah Garut, Jawa Barat. Awal tujuan ke Pantai Santolo, daerah Garut. Di sana pasirnya putih dan memang saya juga paling suka sama pantai. Gak tahu kenapa saya suka dengar suara ombaknya, bikin hati jadi tentram. Terasa semua beban saya hilang disapu ombak. Banyak juga saya ngalamin kejadian mistis, sampai beberapa pengunjung nengok ngeliat kelakuan saya yang aneh mungkin. Selesai dari Santolo, gak ada tujuan lagi. Ya paling rebahan aja di penginapan. Saya masih belum pengen pulang. Masih pengen menikmatin hawa sejuk di daerah sana. Tiba-tiba Mamang sebelah ngasih referensi. "Kalau udah sampai Garut, sayang kalau nggak naik Gunung Guntur A." Dia bilang begitu seingat saya. Langsung saya tanya di mana gunung itu sama si Mamang sebelah. "Emang di mana Mang gunungnya?" tanyaku. "Itu A dari Tugu, AA lurus aja ke atas,
ada di sebelah kiri kok tulisannya," kata si Mamang menunjuk ke arah tugu sambil menjelaskan. Berhubung sudah malam, gak mungkin juga saya ke sana. Apalagi Tanti juga lagi hamil muda. Keesokan harinya berangkatlah kita ke tempat yang sudah diarahin si Mamang seblak. Saya juga gak ngerti itu tanjakan, gak tahu namanya jalan apa. Saya puterin sampai 4 kali. 2 kali nanya tukang seblak di jalan itu, 2 kali juga nanya sama warga di sana. Jawaban mereka semua sama. "Atuh kelewatan itu ada di sana, putar balik aja, terus jalan pelan-pelan." Alhasil, saya nggak temu sama itu gunung. "Bang, woi bang," suara Umar nyadarin saya. "Hah, apaan?" jawabku. "Lo denger gue ngomong gak?" Umar mulai emosi. "Iya gue dengar, sorry." Sambil cengir-cengir, "Saya baru sadar dari tadi, saya ngelamun, kampret." Jadi pas kita ke Santolo, si Fangi juga lagi di Garut. Dia sama temen-temennya lagi ke Guntur bang. Ber-25 orang kalau nggak salah, cerita si Umar. Umar ngasih kode ke saya mungkin cuma kebetulan. Mungkin juga emang sayanya aja yang nggak bisa ngelihat itu papan tulis Gunung Guntur. Tapi kenapa kejadiannya bisa barengan sama sakitnya si Fangi? Pikiranku mulai bercabang, penuh sama kemungkinan-kemungkinan yang gak jelas. "Ya udah, besok kita jenguk yuk si Fangi. Penasaran gue, biar sekalian pastiin juga si Fangi sakit apaan," kataku ke Umar. "Lo cek dulu aja dari sini bang, kan bisa," paksa Umar. Saya tahu Umar memang antusias kalau saya lagi ngebahas yang gak kasat mata. Pasti obrolan jadi panjang, bisa sampai pagi. Tapi saya juga selalu ngejelasin sama Umar kalau saya nggak bisa ngeladenin penglihatan non-fisik saya saja. Saya harus pastiin juga pakai mata real saya. "Jangan Mar, mending kita datengin aja rumahnya. Sekalian silaturahmi sama keluarganya kan." Saya sudahin obrolan saya malam itu sama si Umar. Gak tahu kenapa makin hari rasanya makin penasaran buat jenguk si Fangi. Di dalam hati selalu maksa buat datengin si Fangi secepat mungkin. Saya agak susah ngejelasin di sini antara saya ngomong di dalam hati sama ada suara lain yang ikut ngomong di dalam hati. Ya intinya saya dipaksa buat cepet datengin si Fangi. Dan dada saya selalu sesak kalau mulai ngomongin si Fangi. Akhirnya saya dapat waktu yang pas untuk silaturahmi ke rumah Fangi. Dan dari sini juga saya mulai dihantui rasa bersalah saya ke Fangi. "Assalamualaikum," kami mengetok pintu rumah Fangi. "Waalaikumsalam," sahut suara seorang ibu dari balik pintu. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Saya lihat seorang ibu dengan raut muka yang lesu, terlihat menanggung beban yang sangat berat, mata yang dipenuhi dengan kesedihan. "Ya, ada apa ya? Mau cari siapa?" sapa ibu itu dengan lemah. "Maaf bu, kami temennya Fangi, mau silaturahmi bu. Fanginya ada," jawab Umar coba menjelaskan. Di posisi ini, saya tahu Fangi nggak ada di rumah. Sengaja saya datengin ke rumah biar saya tahu permasalahannya dari ibunya Fangi. Biar gimana, pasti seorang ibu lebih tahu tentang anaknya dibanding cerita yang saya dengar dari orang lain. "Fangi ya? Dia lagi gak ada di rumah dek. Fangi lagi di rumah saudaranya, lagi berobat," jawab si ibu pelan. "Kenapa ibunya gak jujur sama gua? Apa yang diumpet sama ini ibu?" tanyaku di dalam hati. Umar cuma menatapku menunggu instruksi saya selanjutnya. "Maaf bu, bukannya saya mau ikut campur ya. Saya cuma mau tahu Fangi sakit apa ya bu." Saya coba korek keterangan ibu. Saya lihat ibunya Fangi cuma bisa nunduk, gak menjawab pertanyaan saya. "Bu, saya cuma mau ketemu Fangi bu. Saya khawatir sama Fangi. Saya dengar Fangi lagi diruqyah. Emangnya Fangi sakit apa bu?" Cerocosku gak sabar melihat si ibu gak menjawab satupun pertanyaan saya. Gak lama, si ibu nunjukin foto yang ada di HP-nya ke saya. "Astagfirullah, ini Fangi." Saya cuma bisa ngomong dalam hati.
180 derajat beda banget dari Fangi yang saya kenal. Dulu rambutnya tebal dan panjang, ceria, suka senyum, gak pernah sama sekali nunjukin kalau dia lagi ada pikiran atau masalah dari mukanya. Dan yang pasti, mukanya, badannya segar dibalut daging. Tapi Fangi yang saya lihat sekarang berantakan, gak keurus, rambutnya tipis habis, mukanya lesu, bibirnya luka penuh darah, dan sisa tulang belulang dengan kulit, sangat kurus. Bu, ini Fangi. Ya Allah, sebenarnya ada apa, Bu? Saya coba bertanya tanpa menyakiti perasaan si ibu. Ibu juga bingung, Dek. Awalnya ibu dapat telepon dari petugas jalan tol. Mereka bilang, Fangi berhenti di bahu tol dan tidak menjawab ketika petugas bertanya ada masalah apa hingga berhenti di bahu jalan. Karena melihat ada keanehan, petugas itu mengambil HP Fangi, terus menghubungi ibu agar menjemput Fangi. Habis itu sampai hari ini, Fangi nggak pernah menjawab kalau ditanya, Dek. Fangi cuma bisa ngamuk dan menggigit tangannya. Cerita si ibu panjang. Gak lama, saya ngelihat ibu meneteskan air matanya. Sedih sudah pasti. Mana ada yang kuat lihat anaknya harus menjadi seperti ini. Anaknya yang dulu ceria dan sangat sayang orang tuanya menjadi seperti ini, seakan tidak kenal dengan orang tuanya sendiri. Sedikit saya ceritakan, Fangi itu tulang punggung keluarga. Fangi punya orang tua dan 2 orang adik. Fangi coba bantu ekonomi keluarganya. Dia ambil banyak pekerjaan serabutan buat meringankan beban di rumah. Dia nggak bisa dengar ibu atau adiknya mau sesuatu. Pasti dia lakuin buat berikan apa yang ibu dan adiknya mau, termasuk biaya sekolah adik-adiknya. Jadi kamu tahu kan berharganya keluarga buat Fangi. Dan Fangi sama sekali nggak pernah ngebantah apapun ucapan ibunya. Itu saya dengar dari si ibunya langsung, orang yang sudah melahirkan Fangi. Kesal sudah pasti, sedih sudah pasti, nyesel sudah pasti, campur aduk perasaan saya. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa orang sebaik Fangi harus dapat musibah seperti ini? Nih, maafin gua. Cuma itu yang bisa saya ucapin terus sampai hari ini. Kok bisa begitu, Bu? Sebelumnya Fangi apa ada masalah? Atau habis dari mana, Bu? Saya coba mengalihkan pembicaraan biar ibunya nggak terlalu larut dalam kesedihan. Fangi nggak pernah ada masalah, Dek. Dia baik sama orang. Fangi juga main di rumah. Temennya yang pada diundang datang ke rumah. Keluar pun cuma buat urusan kerjaan. Memang Fangi sempat minta izin sama ibu, mau naik gunung katanya sama teman-temannya. Terang si ibu. Ibunya Fangi coba mengingat terakhir kalinya Fangi mengobrol sama ibunya. Mak, Fangi naik gunung sama teman-teman ya? Boleh kan? Gak lama kok, Mak. Terus ibunya bilang, ya udah gak apa-apa, Nak. Kamu juga udah terlalu sibuk sama kerjaan. Kali-kali emang harus liburan kan? Ucap ibunya sambil mengusap kepala Fangi. Ke gunung mana, Bu? Tanya Umar tiba-tiba. Gunung Guntur kalau gak salah, Dek. Gak tahu, ibu agak lupa. Maaf ya, Dek. Jawab si ibu sambil mengingat nama gunungnya. Fangi udah dibawa ke dokter, Bu? Tanyaku. Udah, sama dokter malah dikasih obat penenang. Katanya gangguan jiwa. Anak saya dibilang gila. Ibu sakit hati dengernya. Masa tiba-tiba Fangi gila? Kan gak mungkin. Jawab si ibu. Semakin lama saya tanya masalah Fangi, saya lihat semakin sedih si ibu. Gak tega juga lihatnya. Tapi saya butuh info buat ngurai masalah ini. Saya butuh itu biar saya tahu harus mulai selesaikan ini dari mana. Jadi sekarang Fangi lagi dibawa ke pengobatan alternatif ya, Bu? Saya coba buat ngorek lagi. Iya, Dek, begitu kira-kira. Habis ibu bingung harus bawa Fangi kemana lagi. Jawabnya pelan. Udah ada perkembangan, Bu? Timpal Umar. Ibu Fangi cuma menggelengkan kepalanya. Belum ada perubahan sama sekali. Malah makin sedih lihat Fangi. Makin hari, makin kurus saja. Belum ada perubahan. Obatan apaan itu? Kataku dalam hati. Kenapa nggak dibawa ke tempat lain, Bu?
Tanyaku kembali. Belum sempat Ibu Fangi menjawab. Bu, harusnya kalau nggak ada perubahan, langsung cari alternatif yang lain, Bu. Zaman sekarang banyak alternatif yang cuma katanya saja, tapi nggak pernah ngasih hasil. Umar coba menjelaskan. Ibu bingung deh harus kemana lagi. Ibu udah coba datengin semua yang katanya bisa bantu Fangi, tapi hasilnya tetap saja begitu. Sekarang ibu udah nggak punya apa-apa. Ibu cuma bisa pasrah. Akhirnya keluar semua unek-unek si ibu, beserta air matanya yang selama ini coba ditahannya. Saya colek Umar sambil menggelengkan kepala, tanda biar Umar berhenti bertanya. Umar pun mengerti maksud saya. Saya boleh jenguk Fangi, Bu? Pintaku ke ibunya Fangi. Buat apa, Dek? Percuma, Fangi nggak bakal kenal siapa-siapa, jawabnya. Ternyata saya dilarang buat jenguk Fangi. Bu, Fangi teman saya. Biar gimana, saya nggak bisa diem melihat Fangi lagi kayak gini, Bu. Saya janji saya cuma jenguk aja. Pintaku memelas. Karena saya yakin si ibu tetap gak bakal ngizinin saya. Dan saya bingung harus gimana lagi. Karena jujur saya dilema. Satu sisi ngelihat teman saya begitu, dan di sisi lainnya, saya lihat ibunya teman saya menangis sedih. Akhirnya saya coba buat melihat Fangi dari jauh. Mungkin menerawang bahasa tepatnya. Agak kaget sebenarnya sama apa yang saya lihat saat itu. Iya, saya lihat Fangi, tapi bukan Fangi yang lagi di pesantren. Bukan Fangi yang lagi di ruqyah, tapi saya lihat Fangi lagi ada di dalam tempat yang sangat gelap. Mungkin bisa dibilang gua, kalau menurut saya. Karena saya cuma bisa lihat dari depan dengan sedikit bantuan sinar samar-samar. Dan hawa yang saya rasain agak lembab, mungkin sedikit dingin seperti hawa di pegunungan. Astagfirullah. Sontak saya kaget dengan nada agak tinggi. Kenapa, Bang? Tanya Umar. Si ibu pun kaget. Kenapa, Dek? Gak apa-apa, Bu. Maaf, saya izin keluar sebentar ya, Bu. Saya mau ngerokok. Jawabku sekenanya sambil berjalan menjauh. Karena Umar udah sering ikut dan sharing sama saya masalah begituan, dia jadi agak paham sama kelakuan-kelakuan aneh saya. Gak lama Umar nyusul saya ke depan. Tadi lo lihat apa, Bang? Abis ngesek si Fangi lo ya? Umar coba menginterogasi saya. Iya, Mar. Kaget gue tadi kelepasan. Gue ngeliat Fangi, Mar. Fangi masih di gunung deh, kalau kata gue. Ceritaku ke Umar. Maksud lo Sukma Fangi ketinggalan, Bang? Tanya Umar penasaran. Kayaknya enggak deh, Mar. Bukan ketinggalan. Emang ada yang nahan dia di sana. Biasanya kalau kayak gini, ada yang bikin salah, Mar. Gak mungkin banget kalau nggak ada salah, tiba-tiba mereka, makhluk astral, mau nahan manusia. Jelasku ke Umar. Jangan-jangan si Fangi ngambil sesuatu di sana ya, Bang? Umar terus ngajuin pertanyaan ke saya. Saya nggak bisa jawab sekarang, Mar. Lo tahu kalau gue nggak punya cukup bukti, gue nggak bakal ngasih penjelasan. Dan ini masih misteri banget. Yang pasti, si Fangi nggak pernah percaya hal-hal begituan. Jadi nggak mungkin dia ngambil sesuatu atau apalah namanya. Saya coba ngasih penjelasan yang masuk akal. Ya udah, kita pamit yuk sama ibunya Fangi. Gak enak, udah maghrib juga nih. Saya lihat situasi yang kurang mendukung kalau saya lanjutin di rumah Fangi. Ditambah, saya ngelihat gitu bukan hal yang mudah. Itu benar-benar menghabiskan tenaga dan konsentrasi saya. Lagian ini rumah orang, gak begitu nyaman sayanya. Takut dibilang orang aneh sama tetangga sekitar. Saya memang agak minder masalah kekurangan saya. Saya selalu mikir kenapa saya nggak disamain aja kayak orang-orang biasa. Mereka bisa hidup bebas. Mereka nggak takut sama apa yang mereka perbuat. Dan mereka nggak tahu juga hasil perbuatan mereka. Mereka santai. Mereka kelihatan nggak punya beban. Ya mungkin nggak semua orang seperti itu. Tapi rata-rata yang saya temuin ya begitu. Beda banget sama saya. Saya sangat terbebani sama kekurangan saya. Saya nggak pernah bisa bebas ambil keputusan. Selalu pikiran dan hati bertolak belakang. Saya pengen ini, hati ngelarang.
Saya pingin itu, hati juga ngelarang. Saya risih ketika berada di tengah orang banyak. Belum lagi gangguan makhluk halus. Waktu saya banyak tersisa buat nanggepin mau mereka. Kalian pikir makhluk yang mati penasaran gak ribet? Mereka selalu teriak minta tolong. Mereka mau ketemu keluarganya. Kadang ada juga yang gak tahu kalau mereka udah meninggal. Dan saya selalu digangguin sama permintaan mereka. Kadang saya gak habis pikir. Saya gak kenal keluarganya, tapi dia minta diantar pulang ke keluarganya. Aneh bukan? Apa memang gue yang aneh? Saya pun akhirnya pamit dari rumahnya Fangi. Bu, saya pulang dulu ya. Nggak enak udah maghrib. Sambil saya dan Umar berjalan keluar dari rumah tersebut. Yang sabar ya Bu, semoga Fangi dan keluarga diberi kesabaran yang berlimpah. Dan semoga Fangi cepat sembuh. Makasih ya nak, udah peduli sama Fangi. Sahutnya. Tiba-tiba saya sedih dengar kata-kata itu. Saya paling gak bisa lihat orang yang saya kenal kesusahan dari segi apapun. Bang, nanti lanjut di rumah gua aja ya, bisik Umar. Iya, gue juga mau lanjutin apa yang gue lihat tadi, jawabku sesampainya di rumah Umar. Seperti biasa, Umar langsung bikin segelas kopi hitam buat saya. Umar selalu antusias buat ngebahas masalah alam yang gak kasat mata. Gak jarang juga dia ngenalin saya ke temen-temennya yang bermasalah. Emang anak sempak ya, gitu selalu bawain saya masalah. Jadi gimana bang? Umar coba buka obrolan, melihat saya lagi bengong gak jelas. Bentar, udah lo ngopi dulu aja. Saya mau lihat lagi, takut salah. Jawabku dingin. Saya coba lagi ngetesin apa yang saya lihat tadi. Fik, apa yang saya lihat gak berubah. Saya yakin saya gak lagi menghayal ngelantur kemana-mana. Saya lihat jalur yang membawa saya ke gunung itu. Fangi, Fangi, lo bisa denger gue? Saya coba berkomunikasi sama Fangi. Saya lihat dia gak ngerespon. Dia kelihatan ketakutan. Nengok kanan kirinya, saya juga lihat kakinya seperti diikat. Mukanya yang berantakan. Dan saya lihat lebam di muka dan seluruh badannya seperti habis disiksa. Saya coba dekati Fangi beberapa langkah, tapi seperti ada dorongan yang mendorong saya menjauh dari gua tersebut. Saya perhatiin sekitar saya, sama sekali nggak ngelihat ada perwujudan apapun. Apaan sih ini sebenarnya? Batinku dalam hati. Karena nggak ada respon apapun, akhirnya seperti biasa, saya fokusnya untuk mengumpulkan energi di sekitar dan menggabungkan dengan energi saya sendiri. Dan saya coba ledakan energi tersebut tepat di depan gua. Gak lama muncullah sosok tinggi besar hitam di seberang saya. Saya nggak bisa ngelihat begitu jelas, mungkin hampir mirip genderuwo, tapi ini lebih besar lagi dan tidak berbulu. Ada tujuan apa manusia datang ke tempat ini? Kata makhluk itu. Saya mau tahu kenapa itu manusia ada di dalam sana. Sahut saya. Dia mengambil barang kami. Kembalikan barang kami. Maka dia akan kami lepaskan. Ungkap itu makhluk. Barang. Apa yang diambil sama dia? Pusaka. Saya coba bertanya lebih jauh. Kalau barang kami gak dikembalikan, sebagai gantinya, dia akan tinggal di sini bersama kami. Ancam makhluk tersebut. Tiba-tiba di sekeliling saya berputar. Terlihat sinar terang dari berbagai arah, membuat mata saya nggak bisa melihat. Nafasku sesak. Perut saya mual akibat guncangan-guncangan nggak jelas. Lalu keadaan kembali tenang. Ini, batinku, jangan-jangan makhluk tersebut membawa saya ke masa lalu tepat sebelum kejadian itu. Iya benar, saya lihat Fangi dan teman-temannya di gunung itu. Keadaan Fangi masih sehat seperti yang saya kenal. Saya lihat mereka bercanda-canda layaknya orang yang sedang naik gunung. Gak ada yang aneh. Saya ikutin kemanapun rombongan itu pergi. Aneh, kayaknya gak ada yang salah. Semua kelihatan normal. Batinku saat itu. Setiap sosok temannya Fangi saya lihat dengan seksama. Iya, gak ada yang salah.
Gak ada satupun yang punya kelebihan, entah untuk melihat ataupun menarik pusaka alam gaib. Saya lihat mereka berendam di curug dan masih gak ada yang aneh. Hanya aktivitas biasa dari kumpulan pecinta alam, bercanda, tertawa, usil terhadap teman lainnya. Gak sengaja, saya lihat salah satu temannya Fangi lagi ngegosok-gosokkan tangan di dalam air. Saya penasaran, coba saya dekati orang tersebut. Ternyata dia sedang menggosok sebuah bongkahan batu kecil. Batu itu terlihat bagus, dengan warna bening terang agak kecoklatan, bertambah mengkilau ketika di dalam air. Pandanganku tiba-tiba mulai gelap, badanku berasa ketarik, dan berasa sekitar tubuh saya berputar kencang sampai saya nggak bisa fokus sama apa yang saya lihat. Dan saya sadar, saya sudah balik ke tempat awal saya, di depan mulut goa, tepat Fangi dikurung. Saya mencari makhluk yang tadi ngobrol sama saya, tapi saya nggak bisa temuin itu makhluk. Saya sudah mulai lemes, pusing, dan mual.